Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evi Mulyani selaku Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN. Yang terhormat Bapak Ibu Pengajar Politeknik Keuangan Negara STAN. Yang saya hormati Ibu Dewi Nastiti Lestari Ningsih selaku dosen Bahasa Indonesia. Dan tak lupa teman-temanku ASP 110 yang saya sayangi dan cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman pencerahan. Dan semoga nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin sekalian saya muliakan. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang peran generasi muda dalam pembangunan bangsa. Peran ini sangat penting dan relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan dan peluang di era globalisasi dan modernisasi. Sehingga kita sebagai generasi muda harus memiliki tanggung jawab dan peran yang besar dalam menentukan masa depan bangsa kita. Lalu siapakah generasi muda itu? Generasi muda adalah generasi yang memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang inovatif, dan kreativitas yang tinggi. Generasi muda juga disebut sebagai agen perubahan, pembangunan, dan pembaruan. Sebagai agen perubahan, generasi muda harus mampu menginisiasi dan mengimplementasikan perubahan-perubahan yang positif di lingkungan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional, sesuai dengan visi dan misi bangsa. Sebagai agen pembangunan, generasi muda harus mampu berkontribusi dalam berbagai macam pembangunan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Sebagai agen pembaruan, generasi muda harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur dan identitas bangsa. Hadirin sekalian, saya hormati, peran generasi muda dalam pembangunan bangsa tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa kita. Di mana seperti yang kita tahu, kita harus mampu mengambil pelajaran dan inspirasi dari para pejuang, dari para pahlawan dan pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Mereka adalah generasi muda yang berani, gigih, dan pantang menyerah. Mereka adalah generasi muda yang memiliki semangat patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air. Mereka adalah generasi muda yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hadirin sekalian yang saya cintai, peran generasi muda dalam pembangunan bangsa juga tidak bisa dilepaskan dari tantangan dan peluang yang ada di era sekarang. Seperti yang kita tahu, kita hidup di era yang penuh dengan persaingan, perubahan, dan dinamika. Kita harus mampu menghadapi dan menyikapi berbagai macam tantangan dan isu yang berkaitan dengan bangsa dan negara, seperti kemiskinan, ketimpangan, korupsi, terorisme, narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain. Selain itu, kita juga harus mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan berbagai macam peluang yang ada, seperti kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi, yang bisa membuka cakrawala dan akses kita ke dunia internasional. Hadirin sekalian yang saya banggakan, peran generasi muda dalam pembangunan bangsa membutuhkan komitmen kerjasama dan partisipasi dari semua pihak, terutama dari kita sendiri sebagai generasi muda. Kita harus memiliki sikap dan perilaku yang positif, kreatif, dan inovatif.
Kita juga harus memiliki jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan tanggung jawab. Kita juga harus memiliki etika moral dan akhlak yang baik. Kita harus memiliki rasa cinta, rasa hormat, rasa patuh terhadap sesama, terutama terhadap kedua orang tua kita, guru kita, dan pemimpin. Kita juga harus memiliki rasa bangga dan percaya diri dan juga serta optimis terhadap diri sendiri dan bangsa dan negara. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya akhiri pidato saya dengan mengutip kata-kata dari Bung Karno, sang proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, yang mengatakan, "Berikanlah aku 10 pemuda, niscaya akan kugunjangkan dunia." Mari kita jadikan kata-kata ini sebagai motivasi dan inspirasi untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah generasi muda yang hebat, cerdas, dan berprestasi. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih baik lagi, lebih maju, dan lebih sejahtera. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pidato kali ini. Ada satu pantun sebelum menutup pidato saya. Ibu Dewi, dosen bahasa Indonesia, mengajar di kelas ASP 110. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.